Halo Healthies, ketemu lagi nih sama aku Nur Komariatul Qadriyah dan teman aku sendiri Pujul Tarikatia di Healthy Podcast bersama Poltekkes Kemenkes Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini aku dan Kak Iil bakal ngajak kalian nih buat ngebahas masalah kesehatan yang urgent banget nih bagi kalangan masyarakat, terlebih bagi para kaum rebahan kayak kita tentunya. Tapi sebelum itu aku mau nyampein nih tema yang akan kita angkat pada hari ini, yaitu peran mahasiswa dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Nah kira-kira apa sih Germas tuh? Jadi Germas ini merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meningkatkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat, Kak. Dan Germas ini memiliki langkah, yaitu 7 langkah. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan cek kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban. Kira-kira apa sih topik yang akan kita angkat pada hari ini? Oke, jadi topik yang akan kita angkat pada hari ini yaitu pentingnya melakukan aktivitas fisik. Wih, kenapa sih kita harus melakukan aktivitas fisik tuh? Oke, jadi melakukan aktivitas fisik ini ternyata merupakan sesuatu yang mudah banget, Kak, buat kita lakuin. Sekecil kita dengan melakukan peregangan itu udah melakukan aktivitas fisik. Dan hal ini tuh nggak memerluin modal banget, Kak. Jadi free banget, cuman karena kemauan diri kita sendiri. Pas kita ngelakuinnya, ya udah itu udah termasuk ke aktivitas fisik. Selain nggak ada ngeluarin modal apapun, terus ngelakuinnya juga mudah gitu. Masyarakat sekarang ini kan agak mageran ya kan. Iya. Nah, kita tuh pastinya mageran banget gak sih di fase-fase sekarang tuh. Mageran banget, ditambah lagi ya karena ada kemudahan dari segi teknologi sehingga tuh ngebuat kita tuh cenderung malas banget ya gak sih, Kak? Padahal ternyata dengan enggak ngelakuin aktivitas fisik ini tuh berdampak banget, Kak, buat kesehatan kita. Kira-kira apa sih dampaknya tuh? Yang pertama yaitu adanya dampak osteoporosis atau kerapuhan tulang. Iya, terus adanya stres, kemudian gangguan tidur, kemudian metabolisme tubuh kita akan melambat, kemudian adanya darah tinggi, dan pastinya bakal adanya kegemukan dan obesitas, Kak. Oh iya, aku juga pernah dengar sih, bukan dengar lagi, baca malah. Penelitian dari Universitas Cambridge ini mengatakan kurang bergerak jauh lebih berbahaya ketimbang kelebihan berat badan. Nah, berdasarkan penelitian yang mereka lakoni ini, sekitar 676.000 kematian setiap tahun terjadi karena kurang bergerak. Nah, adapun jumlah kematian akibat obesitas mencapai 337.000 kasus. Nah, kita bisa bandingin sih, kita bisa bayangin itu kan, perbandingan antara mereka yang kurang bergerak sama obesitas tuh jauh beda sekali gitu. Iya, bener angka banget, Kak. kematiannya sih. Nah, dari ahli juga menyatakan kalau kita jalan kaki selama 20 menit setiap hari bisa mengurangi resiko kematian gitu. Jadi tuh kayak kita ngambil pendeknya tuh kurang bergerak itu bisa menyebabkan kematian sebenarnya. Oh my god, gitu ya, Kak. Fenomena sekarang ini, apalagi di masyarakat ini, banyak sekali masyarakat yang mageran gitu ya kan. Iya. Ya karena apa? Karena gini ya, kita mulai dari 2019 akhir yang dimana di Wuhan, Cina itu terjadinya COVID ya kan. Nah, singkat cerita nyebarlah ke Indonesia. Pastinya. Nah, pemerintah itu kan mencoba yang terbaikkan buat masyarakatnya sendiri dengan cara memberlakukan PPKM. Nah, selama PPKM 2 tahun itu ya bisa merubah itu sih aktivitas mereka gitu kan, habit mereka, kebiasaan mereka juga. Jadi hal tersebut tuh mempengaruhi kebiasaan mereka, jadi mereka tuh malas gerak gitu, mageran lah intinya. Jadi mereka tuh yang pengennya instan aja gitu, nggak terlalu menguras tenaga sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan mereka. Terus lingkungan juga berpengaruh ke kebiasaan mereka begitu. Bener banget nih, Kak. Dan ditambah lagi, Kak, kemajuan teknologi juga berpengaruh besar banget terhadap kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Bener banget sih. Gak jauh-jauh ya, Kak, kita aja misalnya karena ada kemudahan antar jemput makanan nih. Yang dulunya kita harus effort dulu ke toko segala macam buat beli makanan, sekarang dengan pesan kemudian udah ada diantar. Jadi ini tuh salah satu bentuk dari mengurangnya atau menurunnya tingkat kita untuk melakukan aktivitas fisik. Kurangnya kesadaran sih ya kan. Iya, dan karena
kemageran, kemalasan itu sendiri. Tapi Kak, sebenarnya mahasiswa ini punya peran untuk mengubah permasalahan tersebut. Benar sekali sih. Ditambah mahasiswa ini kan disebut dengan agent of change. Iya. Sering sekali sih dengar tuh mahasiswa itu agent of change. Iya. Jadi agent of change itu kan merupakan mahasiswa sebagai pengubah, benar. Pengubah dan sebagai role model, yang dimana dia tuh juga diharuskan untuk menjadi edukator dari masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Salah satunya yaitu dengan melakukan aktivitas fisik. Iya benar. Kira-kira nih langkah-langkahnya apa sih sebagai mahasiswa nih untuk melakukan perubahan lah di masyarakat ya? Kita lingkungan kecil dulu deh, ke Bu RW atau ke kepala desa kah gitu. Kira-kira apa sih? Jadi Kak, kita tuh bisa aja bergerak sebagai promotor atau role model yang tadi aku sampaikan ya Kak, di masyarakat kita. Nggak usah jauh-jauh nih, misalnya di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan RT, dan juga di lingkungan masyarakat tentunya. Dengan cara yang pertama memberikan promosi atau memberikan penyuluhan terkait dengan kesehatan, salah satunya aktivitas fisik, kemudian dengan menggerakkan kayak kegiatan gotong royong, kemudian senam yang dilakukan secara rutin. Hal ini juga bisa dilakukan mahasiswa dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada kepala-kepala daerah Kak. Jadi kegiatan ini tuh diharapkan bisa berlangsung secara rutin dan akhirnya bisa menjadi habit atau kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Benar banget sih, tapi jangan lupa kita harus bekerja sama sih dengan puskesmas, karena puskesmas kan juga bagian dari pelayanan kesehatan juga ya kan. Iya benar banget Kak. Di mana puskesmas tersebut tuh punya kader-kader di setiap RW-RW-nya. Jadi selain kita pendekatan sama kepala daerah, kepala desa, itu kita bisa pendekatan juga sama kader gitu, karena kader juga itu sebenarnya role model masyarakat sih sebenarnya selain kita gitu. Iya benar banget nih Kak. Nah balik lagi nih ke mahasiswa, nih masalahnya apa sih di mahasiswa nih, kenapa gitu kan? Di mahasiswa sendiri ini kebanyakan magernya tuh karena ya kurangnya motivasi sih dari dirinya sendiri gitu. Iya benar banget Kak. Terus selain faktor dari dirinya sendiri, itu lebih ke circle sih, karena circle itu emang mempengaruhi sekali sih kegiatan, habit seseorang gitu di setiap kegiatannya. Contoh sih kalau misalnya kita punya circle nih, circle kita yang rajin sekali ngajak kita, yuk kegiatan ini yuk. Jadi tuh kita pun ikut-ikutan ya kan. Jadi secara tidak langsung kita ngelakuin kegiatan aktivitas deh. Nah gitu. Kita pola pikir tuh harus sekali diubah. Karena apa? Karena kita tidak bisa stuck aja di tempat ternyaman kita gitu. Kita harus ubah juga nih perilaku kita gitu, pola pikir kita. Kita nih seorang mahasiswa gitu loh. Kalau di dalam organisasi tuh mahasiswa tuh merupakan jabatan gitu yang gimana ya, ada tanggung jawabnya deh gitu. Kita mahasiswa menjadi mempunyai tanggung jawab untuk mengemban beberapa hal kayak yang ditegakkan di perguruan tinggi yang ada tridharmanya. Yang pertama ada pendidikan, kedua penelitian, yang ketiga itu pengabdian. Nah, kita nih udah ngelakuin pendidikan nih, udah ngikut alur pendidikan dari SD, SMP, SMA sampai kita kuliah. Iya. Nah, di akhir kuliah kita ini ngadain penelitian. Nah, di akhir setelah itu kan kita langsung turun ke masyarakat kan. Nah, dari ilmu-ilmu yang udah kita dapetin itu, gimana sih kita mengaplikasikannya ke masyarakat? Nah, salah satunya itu sih yang harus diubah gitu. Kita tuh udah mahasiswa gitu loh, pola pikirnya tuh emang harus diubah sih sebenarnya. Iya Kak, ditambah mahasiswa ini mempunyai nilai sebagai kontrol di masyarakat. Jadi nilai-nilai yang ada di masyarakat itu dikontrol oleh mahasiswa. Hal ini bisa aja disuarain mahasiswa melalui kritik, saran, ataupun solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Benar banget sih. Jadi mahasiswa tuh bukan hanya bisa mengkritik pemerintah dengan demo aja ya, tapi mahasiswa juga bisa ngikutin program-program pemerintah kayak seperti Germas. Ikut mensukseskan dari program pemerintah itu sendiri. Bukan hanya demo aja ya teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu ya pembahasan dari aku dan Kak Iil kali ini. Iya, berat banget sih pembahasannya. Iya, berat banget. Kita menyinggung mahasiswa, namun kita sendiri juga mahasiswa. Bener banget, Kak. Mungkin sekian dulu dari aku dan Kak Iil. Sampai jumpa di Healthy Podcast bersama Poltekkes Kemenkes Pontianak. Bye-bye.